Hai, balik lagi di LWPP Plot. Kali ini kita akan membahas anime yang menceritakan tentang seorang remaja yang sangat senang berkelahi dan ingin menjadi orang terhebat. Langsung saja kita bahas anime Windbreaker episode pertama. Wibu. Episode pertama diceritakan ada seorang remaja yang dikucilkan di lingkungan rumah maupun sekolahnya karena terlalu sering berkelahi. Bahkan orang-orang di sekitarnya merasa jijik sampai-sampai menghina fisiknya. Aduh, udah keroyokan bawa-bawa fisik. Ada. Merasa hidupnya bagi berjalan di atas seutas tali, ia pun memilih untuk pindah ke lingkungan dan sekolah yang baru. Sembari bercita-cita menjadi yang terkuat di sana. Shin berpindah ke pusat perdagangan Donfu. Di sana merupakan tempat toko-toko swalayan berkumpul, mulai dari toko bahan makanan, sayuran, kedai soda, maupun rokok. Di depan jalan masuk pusat perdagangan Donfu, kita diperlihatkan sebuah papan peringatan bertuliskan jika ada yang membawa rasa sakit, kehancuran, niat jahat, akan dihancurkan oleh Bofurin. Apa itu Bofurin? Di tengah pusat perdagangan terlihat seorang wanita sedang diganggu oleh 5 pria yang berpenampilan seperti gangster. Sang ketua gangster terus merayu dan mengejar si cewek untuk bermain walaupun si cewek terus menolak dengan tegas. Saat ketua geng itu pun mulai bersikap kasar dan tiba-tiba dari belakang datang remaja yang sedari awal kita bahas. Dia menepuk pundak gangster itu dan menyuruhnya jangan bertindak bodoh. Gangster itu pun langsung marah dan mendaratkan satu pukulan. Remaja itu berhasil menghindar dan membalas pukulannya. Taunya kelima gangster itu berhasil ditumbangkan sendirian. Ia pun berpesan kepada gangster itu untuk terus mengingat wajah dan namanya, menyuruh orang yang lemah menghindar, sedangkan yang kuat untuk mencarinya. Asik. Dan nama dari remaja itu adalah Sakura Haruka dari sekolah SMA Furin. Si cewek yang kaget dengan apa yang barusan terjadi langsung mengejar Sakura dan mengucapkan terima kasih. Sakura yang bingung karena pertama kali ada yang mau berbicara dan berterima kasih padanya mulai salah tingkah. Si cewek pun mengajak Sakura menuju tokonya untuk mentraktir makan karena sudah menolongnya. Dan nama cewek itu adalah Tachibana Kotoha. Kita panggil saja Kotoha. Menyadari Sakura baru di kota ini, si cewek heran. Kenapa Sakura datang ke kota yang sering terjadi tawuran dan keamanan yang rendah? Sakura pun bercerita kalau di kota ini ada SMA Furin yang nilai akademisnya rendah tapi jago soal bertarung. Yang setiap hari selalu berkelahi antara fraksi. Dan Sakura ingin menjadi yang terkuat di sekolah itu. Dia sangat benci direndahkan. Tapi jika dengan menjadi yang terkuat akan membuatnya lebih keren dan menentukan siapa yang paling sampah dengan cara bertarung. Mendengar itu, Kotoha malah mengejek Sakura yang berekspektasi terlalu tinggi. Terlebih lagi, dia yang memakai seragam SMA Furin padahal sekolahnya dimulai besok. Waduh. Di tengah perdebatan mereka, kakek-kakek pelanggan Kotoha menyela karena ingin berpamitan dan Sakura membantu mengambilkan barang sang kakek yang tertinggal dan dia mendapatkan ucapan terima kasih lagi. Dia pun bingung kenapa orang-orang di kota ini aneh, kenapa mereka tidak takut dan malah ingin dekat dengan dirinya. Lalu Kotoha pun memberitahu Sakura kalaupun dia ingin menjadi yang terkuat di SMA Furin, dia tidak akan pernah bisa. Sakura yang tersinggung pun membantah dan meyakinkan Kotoha kalau dia memang kuat. Lalu Kotoha pun mengatakan alasan Sakura tidak bisa menjadi yang terkuat. Itu karena Sakura sendirian dan tidak ada teman.
一人だから。 Itu membuat Sakura ingat dengan masa lalunya dan mengatakan kalau dia tidak butuh teman untuk menjadi yang terkuat. Namun Kotoha dengan niat membantu menyuruh Sakura untuk mencoba bertemu dengan anak-anak dari Furin. Dengan begitu Sakura akan paham. Dan Sakura pun pergi dari toko Kotoha. Scene berpindah memperlihatkan sekumpulan gangster yang sedang berulah dan mengobrak-abrik toko di pusat perdagangan Tonfu, membuat para pedagang takut untuk keluar dan terpaksa harus bersembunyi di dalam tokonya. Di perjalanan Sakura malah bertemu dengan kelompok itu dan ternyata kelompok itu adalah geng dari 5 orang yang dikalahkan saat menolong Kotoha. まあダセえ見た目じゃ忘れらんねえぜ。カラゴに飯とかコスプレかよ。 Sang gangster itu berniat balas dendam pada Sakura, tapi Sakura mengabaikannya. Sang gangster yang merasa diabaikan mulai menghina fisik Sakura yang rambut dan matanya beda setengah dan menganggap Sakura ingin cosplay, bahkan menganggap Sakura sebagai kucing. マジ地毛なの？猫かよ。にゃんにゃん。気持ち悪い。 Sakura yang mendengar itu malah tersenyum dan berpikir memang sewajarnya dihina, selalu ditolak dan dihindari. Ketua gangster itu yang masih mengoceh pun dibogem oleh Sakura dan perkelahian pun tak terelakkan. Sakura maju sendirian melawan puluhan orang, satu persatu ditumbangkan dengan lincah dan tendangan yang mematikan. Anggota kelompok itu pun mulai berjatuhan. Perkelahian semakin sengit di mana Sakura dengan tangan kosong melawan gangster yang menggunakan pemukul baseball masih bisa menang. Kotoha yang mendengar keributan pun keluar dari toko dan malah menjadi sandera dari salah satu gangster dan menyuruh Sakura untuk tidak bergerak. Tapi dengan sigap, Sakura berlari dan menendangnya. Sakura yang berkelahi sambil melindungi Kotoha merasa kewalahan. Saat lengah, seseorang berhasil melukai kakinya dengan pisau. Sakura pun tidak bisa bergerak bebas dan dengan pasrah menerima pukulan tongkat baseball. Namun tiba-tiba seseorang berterima kasih padanya karena sudah membantu. Ternyata pukulan tongkat baseball tadi ditahan oleh senior Sakura dari SMA Furin. 3 senior tambahan pun datang untuk membantu dan dengan emosi para senior menyuruh gangster untuk maju sambil membengkokkan tongkat baseball. Salah satu senior berkata, kalau ternyata lawannya hanya sedikit dan 2 orang cukup untuk melawannya. Sakura heran, kenapa para senior Furin membantunya? Pertarungan Hiragi, Matsumoto, Kaji, dan Yanagida melawan para gangster pun dimulai. Matsumoto dengan mudah membanting para gangster, Kaji dengan kelincahannya, Yanagida dengan tinjunya, dan Hiragi dengan tendangan berhasil membuat para gangster babak belur. Mereka pun mendapatkan dukungan dan sorakan dari para pedagang dan penghuni kota yang menonton dari dalam rumah. Sakura semakin bingung dengan apa yang terjadi. Kenapa perkelahian SMA Furin mendapatkan dukungan? Lalu Kotoha pun menjelaskan pada Sakura kalau memang kota ini sering terjadi tawuran antar geng dan keamanan yang rendah. Tapi dari 2 tahun lalu situasi kota ini berubah karena para anak-anak Furin. Furin yang selama ini dipikirkan oleh Sakura sebagai sekolah yang suka tawuran ternyata malah menjadi pelindung bagi kota tersebut. Tanda yang kita bahas di awal merupakan ulah mereka yang disebut Bofurin. Dan entah bagaimana orang-orang kota yang merasa terlindungi mulai mendukung anak-anak Furin, bahkan memberikan mereka julukan Windbreaker. Bofurin, この町の盾。
ィンドブレーカーと Perkelahian pun selesai. Para pedagang keluar untuk berterima kasih pada Bofurin. Kotoha menjelaskan pada Sakura sudah tidak ada perkelahian yang merugikan dari Furin. Malah mereka dicintai dan dibutuhkan oleh semua orang. Sakura yang mendengar itu malah tidak terima. Dia mengira itu sama saja dengan pahlawan keadilan. Walaupun tetap berkelahi, tidak ada yang takut dan menjauhi Bofurin. Sakura yang sedang kecewa tiba-tiba ikut dipuji oleh orang-orang. Dan salah satu nenek-nenek pun ingin mengobati luka pada kaki Sakura. Namun Sakura yang tidak bisa diperlakukan seperti itu malah menolak bantuan sang nenek. Dan Kotoha memaksa untuk mengobatinya. Kotoha pun bilang kalau memang Sakura sendirian. Di pusat perdagangan Tonfu ini banyak orang yang membutuhkannya. Bahkan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sakura pun tiba-tiba berlari ke arah kerumunan dan melompat. Dan ternyata dia menerjang seorang gangster yang masih berdiri. Sang gangster pun melayang diterjang Sakura. Dari sinilah Sakura mulai memiliki harapan untuk memiliki hidup yang lebih baik dan bisa bersama dengan banyak orang. Dan episode pertama pun berakhir. Yah, inilah kisah tentang orang rendahan yang dibenci dan menjadi pahlawan kota. Baru episode pertama aja banyak banget perkelahian yang terjadi. Apalagi episode berikutnya. So, buat kalian yang penasaran, pantengin terus RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita.